Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rahmat Aminuddin. Saya dari FKIP PPKN Unsyiah 2017 akan meringkas apa yang dijelaskan oleh Pak Irwan pada mata kuliah Kebijakan Publik. Jadi kemarin Bapak Irwan menjelaskan tentang kebijakan publik, yaitu suatu kebijakan yang harus diputuskan oleh suatu kebijaksanaan. Jadi dalam setiap keputusan dari suatu kebijakan itu pasti ada yang tidak senang. Dan sebagian orang menganggap kebijakan itu buruk. Tapi di sisi lain, kadang kebijakan itu benar. Seperti contohnya dalam masalah administrasi. Sebagian orang akan menganggap kebijakan dalam masalah urusan administrasi tanah itu sangat ribet, sangat sulit. Tapi sesungguhnya itu ialah kebijakan yang tepat, karena dengan adanya administrasi tanah akan jelas itu milik siapa, dan akan jelas siapa yang pemilik dari tanah tersebut. Jadi seburuk apapun keputusan itu, jika itu yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat dan menyelesaikan kemaslahatan bersama, harus diambil. Jadi ada dua. Yang pertama itu ada keputusan pribadi dan keputusan kelompok. Nah, keputusan pribadi itu contohnya seperti Presiden Jokowi memberikan hadiah sepeda kepada orang yang bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu keputusan pribadi. Sedangkan keputusan kelompok itu contohnya seperti perundang-undangan yang diterapkan untuk Indonesia. Itu keputusan kelompok dari anggota DPR yang merancang undang-undang. Nah, selanjutnya kebijakan itu harus mencakup perilaku dan harapan. Jadi setiap kebijakan yang dibuat itu harus mencapai harapan bersama, yaitu harapan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi setiap kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, penduduk, ataupun kelompok organisasi. Kalau kebijakan dalam negara itu harus seluruh rakyat, harus bisa membuat seluruh rakyat menjadi sejahtera. Walaupun kadang sebagian rakyat itu menganggap kebijakan yang diambil itu salah. Nah, selanjutnya itu ketika pemerintah membuat kebijakan harus ada riset yang dilakukan. Nah, sebelum mengambil kebijakan, pemerintah harus melakukan riset, seperti contohnya riset bantuan BLT kepada PNS. Sebelum melakukan BLT, pemerintah harus melakukan riset siapa yang tepat untuk mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut. Jadi riset itu harus sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan. Jadi setiap kebijakan itu pasti ada plus minusnya. Kadang orang berpikir, kenapa sih PNS yang sudah ada gaji tetap masih diberikan BLT? Kenapa diberikan BLT? Nah, itu kan akan menjadi suatu tanda tanya. Pasti sebagai orang kaya juga dikasih BLT. Sedangkan pemerintah sudah melakukan riset kenapa orang-orang tersebut mendapat BLT, karena mungkin dia ada bisnis yang harus diputar uangnya agar melancarkan perekonomian Indonesia, agar cepat berputar uang di Indonesia. Kadang sebagian pengusaha juga mendapat BLT untuk membantu ekonomi Indonesia dari hasil riset yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya ada terkadang suatu kebijakan itu tidak hanya dalam organisasi tersebut, bisa berhubungan keluar organisasi ataupun keluar negeri. Contohnya seperti kebijakan yang sekarang pada masa corona ini, contohnya yaitu penutupan bandara.
itu berpengaruh ke luar negeri. Kenapa? Karena sebagian duta tidak bisa pulang kampung karena bandaranya ditutup. Nah, ataupun ada riset yang ingin dilakukan ke Indonesia tapi tidak bisa karena bandara ditutup. Nah, itulah contoh kebijakan dalam satu negara berhubungan dengan negara yang lain ataupun organisasi yang lain. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Yang pertama ada pemerintah, LSM, ada organisasi-organisasi dan lain-lain. Jadi kebijakan publik itu akan menjadi peraturan dan akan ditetapkan di dalam undang-undang negara, karena untuk melakukan kemaslahatan seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, yaitu administrasi. Contohnya menjadi undang-undang bagaimana tanah akan menjadi hak milik, akan dianggap oleh negara bahwa misalnya itu tanah sudah menjadi hak milik seseorang. Jadi dalam pengambilan kebijakan itu harus dilihat secara menyeluruh bagaimana efek ke kesejahteraan rakyat dan bagaimana efek secara globalnya. Mungkin hanya sekian dari saya yang bisa saya ringkas dari mata kuliah kebijakan publik yang dijelaskan oleh Pak Irwan. Sekian dari saya, Rahmat Minuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.